Halo teman-teman semua, salam pejuang ASN. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penjaga sekolah yang disebut oleh Menpan RB akan mendapatkan formasi di CASN 2024. Dari berita yang saya kutip dari portal berita jpnn.com yang berjudul Kemenpan RB sebut P1 aman di P3K 2024, honorer teknis lewat 4 jalur. Menurut JPNN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memastikan peserta prioritas 1 atau P1 aman di P3K 2024. Mereka tetap diprioritaskan dalam formasi P3K 2024. Hal ini tentu saja sangat membahagiakan bagi P1 yang sudah beberapa kali beraudiensi ke Kemdikbud yang ditemui langsung oleh Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani, yang mana kabar gembira tadi sejalan dengan apa yang sudah pernah saya share di video saya sebelumnya, bahwa usulan rekomendasi Kemendikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K masih mengedepankan penuntasan P1. Selain itu, menurut jpnn.com, melalui Ketua Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K RI Teten Nurjamil, dikatakan bahwa Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Ketua Umum Persatuan P3K Republik Indonesia ini mengaku lega dengan penjelasan detail dari pejabat Kemenpan RB soal kebijakan pengadaan P3K 2024 yang ternyata masih berpihak kepada honorer dan P1 hasil seleksi P3K 2021. Dijelaskan juga bahwa Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu yang pertama dari jalur operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP. Untuk jalur yang kedua disebutkan dalam artikel ini adalah pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non-sekolah. Kemudian yang ketiga, pengelola pelayanan operasional. Kemudian yang keempat adalah penata pelayanan operasional. Dan untuk tenaga pendidikan nantinya akan masuk pada formasi tenaga teknis, di mana nomenklaturnya sudah terbit di Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Dalam paparan usulan prioritas kebutuhan dari Kemendikbudristek RI kepada Kemenpan RB, pada paparannya di slide-nya menjelaskan bahwa ada 5 nomenklatur yang nantinya akan dipakai untuk tenaga teknis tenaga pendidikan yang masuk kepada tenaga administrasi sekolah atau TAS, yaitu yang pertama adalah pengadministrasi perkantoran, yang kedua penata layanan operasional, yang ketiga pengelola layanan operasional, yang keempat operator layanan operasional, dan yang kelima adalah pengelola umum operasional. Di situ sudah mengakomodir mulai dari jenjang SD, SLTA sampai dengan S1. Di dalam paparan ini juga sudah menyebutkan bagaimana rincian tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing jabatan. Untuk jabatan yang pertama yaitu pengadministrasi perkantoran, di mana kualifikasi pendidikannya adalah SLTA atau sederajat. Tugas dari jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik atau customer service. Untuk nomenklatur yang kedua yaitu penata layanan operasional, di mana di sini dibutuhkan kualifikasi mulai dari S1 dan D4 di bidang yang relevan dengan tugasnya. Tugas dari jabatan ini adalah melakukan kegiatan tata kelola layanan. Untuk yang ketiga, pengelola layanan operasional, di sini membutuhkan kualifikasi yaitu D3 di bidang yang relevan dengan tugas jabatan.
Tugasnya adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Berikutnya adalah operator layanan operasional. Dibutuhkan kualifikasi SLTA sederajat. Tugasnya adalah melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Dan yang terakhir, pengelola umum operasional, di mana ini hanya membutuhkan kualifikasi SD atau SLTP sederajat. Tugas yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Nah, di bagian ini dimungkinkan untuk Tendik yang penjaga sekolah akan masuk di tenaga administrasi sekolah nomenklatur yang kelima ini. Hal ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Kemenpan RB, di mana menyatakan honorer lulusan SD sampai SMA diberikan formasi. Otomatis penjaga sekolah yang berijazah SD sampai SMA bisa diakomodasi. Nah, bagi teman-teman Tendik yang penjaga sekolah yang selama ini ragu-ragu karena berita-berita yang tersebar bagaimana nanti data non-ASN itu tidak mengakomodir untuk yang pramusaji dan lain sebagainya, untuk penjaga sekolah yang masuk dalam Dapodik database Kemendikbud patut berbangga, patut bersyukur bahwa dimungkinkan untuk penjaga sekolah ini akan terakomodir di CASN 2024 ini. Semoga ini menjadi kabar baik buat teman-teman semua. Kita amini segala sesuatu yang baik, semoga kedepannya akan menjadi peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk nantinya sebagai landasan atau dasar diberlakukannya CASN 2024. Selain itu, Teten juga sempat menanyakan masalah seragam ASN P3K kepada Kemenpan RB dan DPR RI. Regulasi seragam bagi ASN P3K saat ini merujuk pada Permendagri nomor 6 tahun 2021, di mana di sana terdapat perbedaan antara penggunaan seragam bagi P3K dan PNS. Seyogyanya untuk Permendagri nomor 6 tahun 2021 ini sudah harus dicabut atau direvisi agar dapat sejalan dengan ruh dari Undang-Undang ASN tahun 2023 nomor 20, di mana sudah menyamakan antara P3K dengan PNS dan sudah berada dalam satu naungan, yaitu manajemen ASN. Kemenpan RB maupun DPR menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. Namun, Komisi 2 DPR RI akan menyurati Kemenpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah terkait seragam ASN P3K dan PNS. Hal ini tentu saja membawa angin segar untuk para P3K agar tidak lagi mendapatkan diskriminasi di tempat ia bekerja. Memang tidak semua daerah menerapkan aturan yang ada dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020. Banyak daerah-daerah yang sudah mengadopsi peraturan di daerahnya masing-masing dengan tetap menyamakan antara PNS dan P3K untuk menggunakan seragam yang sama. Hal lain yang juga turut disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah terkait penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Kemenpan RB mengatakan bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Jadi untuk teman-teman, jika ada penyesuaian pada saat pendaftaran kemarin atau pada saat P1 misalnya yang kemarin pendaftaran adalah menggunakan ijazahnya S1, atau teman-teman juga pada saat pendaftaran menggunakan ijazah S1, nanti akan bisa penyesuaian untuk ijazah S2 melalui uji kompetensi. Kemudian bagi tenaga teknis atau kesehatan D2 atau D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SKP 3K 1-5 tahun. Pungkas Teten Nurjamil. Demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam pejuang ASN.